Selamat malam para penjelajah zona gaib. Ada tempat-tempat di dunia ini yang menuntut rasa hormat. Sebuah pohon tua, sebuah makam keramat, atau sebuah jembatan tua yang sepi. Mereka bilang ada etika tak tertulis saat kita melintasi wilayah mereka. Sebuah salam, sebuah doa, atau sekadar membunyikan klakson. Malam ini, kita akan mengikuti perjalanan Dimas dan Sari, sepasang suami istri yang kelelahan dalam perjalanan pulang. Mereka akan tiba di sebuah jembatan peninggalan Belanda yang menyimpan legenda kelam. Jembatan Merah Air Hitam. Aturannya sederhana, bunyikan klakson 3 kali sebagai tanda permisi. Tapi apa jadinya jika aturan itu dianggap sepele? Siapkan diri kalian, karena jembatan ini tidak suka dilewati tanpa izin. Mobil yang dikendarai Dimas melaju, membelah kegelapan pekat jalur lintas Sumatera. Di sebelahnya, Sari sudah beberapa kali tertidur, lalu terbangun. Rasa lelah setelah berhari-hari mudik mulai mencapai puncaknya. Bagi Dimas, satu-satunya tujuan adalah cepat sampai rumah. Matanya yang sudah memerah terus awas menatap aspal yang sepi. Sesekali ia menenggak kopi instan dari botol termos untuk melawan kantuk. "Sebentar lagi kita lewat jembatan merah, Mas," gumam Sari beberapa waktu lalu. Suaranya serak karena mengantuk. "Jangan lupa klakson 3 kali ya, buat permisi," kata orang-orang sini. Dimas hanya mendengus pelan. Ia sudah mendengar cerita itu di warung kopi tempat mereka beristirahat tadi. Cerita tentang jembatan besi tua peninggalan Belanda yang dibangun dengan tumbal satu keluarga, seorang insinyur, istrinya yang cantik, dan anak perempuannya yang masih kecil. Cerita yang menurutnya hanya bumbu penyedap agar para sopir tidak mengantuk di jalur yang monoton ini. Baginya, logika adalah raja. Hantu tidak membayar cicilan mobil. Tak lama kemudian, dari kejauhan, siluet raksasa itu mulai terlihat. Jembatan Merah Air Hitam. Kerangka besinya yang dicat merah kusam tampak seperti tulang rusuk seekor monster purba di bawah cahaya bulan. Di bawahnya mengalir sungai yang airnya tampak hitam dan tenang, namun menyimpan arus yang mematikan. Saat mobil mereka mulai menaiki tanjakan pendek menuju mulut jembatan, Sari kembali terbangun. Ia menatap kerangka jembatan itu dengan cemas, lalu menoleh ke arah Dimas. Tatapannya seolah mengingatkan. Dimas tahu apa yang diinginkan istrinya, tapi rasa lelah, sifat keras kepalanya, dan penolakannya terhadap tahayul membuatnya sengaja mengabaikan permintaan itu. Ia hanya ingin cepat-cepat melewati jembatan ini. Mobil mereka memasuki badan jembatan. Suara roda di atas papan-papan kayu yang menjadi alas jembatan menciptakan irama yang monoton dan sedikit menyeramkan. Kedebuk, kedebuk, kedebuk. Lampu mobil menyorot kerangka-kerangka besi yang berkarat di kanan kiri. Semuanya tampak normal. Dimas tersenyum kecil merasa menang atas ketakutan konyol istrinya. Tepat saat mereka berada di tengah-tengah jembatan, mesin mobil tiba-tiba batuk-batuk. Tenaganya menghilang. Dimas menginjat pedal gas lebih dalam, tapi mobil itu justru semakin melambat hingga akhirnya berhenti total. Mesinnya mati. "Loh, kenapa ini?" gumam Dimas lebih pada dirinya sendiri. Ia mencoba menyalakan mesinnya lagi. Tidak ada respon. Ia mencoba lagi. Hening. Semua panel dashboard mati. Kelistrikan mobilnya mati total. Mereka kini terdampar di tengah jembatan angker di tengah malam buta. Keheningan yang tiba-tiba datang itu terasa begitu pekat, hanya dipecah oleh suara serangga malam dari kejauhan. Sari mulai meramas tangannya, bibirnya komat-kamit membaca doa. Dimas masih sibuk mencoba menyalakan mobilnya, menyumpah-nyumpah pelan. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, mereka berdua mendengarnya. Sebuah suara yang tidak seharusnya ada di sana. Suara tawa cekikikan seorang anak kecil, sangat lirih, datang dari arah luar mobil, seolah ada orang yang sedang bermain petak umpet di antara kerangka besi jembatan itu. Suara tawa itu menggema sejenak, lalu lenyap, meninggalkan keheningan yang 1000 kali lebih menakutkan.
Sari mencengkeram lengan Dimas begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Mas, kamu dengar itu?" bisiknya, suaranya bergetar. "Angin, Sari, cuma suara angin yang lewat di antara besi-besi tua," jawab Dimas cepat, meskipun jantungnya sendiri mulai berdebar tak karuan. Ia tidak mau percaya. Ia membuka pintu mobil. "Aku mau periksa mesinnya." "Jangan keluar, Mas, aku mohon, jangan," cegah Sari, matanya memancarkan ketakutan murni. "Terus kita mau diam di sini sampai pagi?" "Sebentar saja," kata Dimas tegas melepaskan pegangan tangan istrinya. Ia menyambar senter dari dashboard dan melangkah keluar dari mobil. Udara malam langsung menyergapnya, terasa sangat dingin dan berat. Ia berjalan ke depan mobil dan membuka kap mesin. Asap tipis mengepul dari mesin yang panas, tapi secara kasat mata tidak ada yang salah. Tidak ada kabel yang putus, tidak ada yang bocor. Saat ia sedang sibuk memeriksa mesin, sebuah aroma aneh menguar di udara. Bukan bau oli atau bensin, melainkan wangi bunga Kamboja yang lembut namun pekat. Wangi yang sangat tidak wajar ada di tengah jembatan di atas sungai deras. Dimas berhenti, hidungnya mengendus-endus. Ia menyorotkan senternya ke sekeliling, ke kerangka-kerangka besi di sampingnya. Tidak ada apa-apa. Sementara itu di dalam mobil, Sari tidak berani menoleh kemana-mana. Ia hanya menunduk sambil terus berdoa. Embun mulai terbentuk di permukaan kaca mobil karena perbedaan suhu. Tiba-tiba, di kaca jendela sampingnya, di antara lapisan embun itu, sebuah gambar mulai terbentuk. Sebuah jejak telapak tangan. Sangat kecil, seukuran telapak tangan anak-anak tercetak dengan jelas di kaca dari arah luar, seolah ada yang baru saja menempelkan tangannya di sana. Sari menjerit tertahan. Ia mengucek matanya, berharap itu hanya ilusi. Tapi jejak tangan kecil itu tetap ada di sana. Di luar, mendengar jeritan istrinya, Dimas segera menutup kap mesin dan berlari kembali ke pintu mobil. "Ada apa, Sari?" tanyanya panik. "Tangan, ada jejak tangan di kaca," isak Sari sambil menunjuk ke jendela. Dimas menyorotkan senternya ke kaca. Tidak ada apa-apa. Jendela itu bersih, hanya ada lapisan embun tipis. Jejak tangan itu telah lenyap secepat kemunculannya. "Kamu cuma kecapean, Sari, gak ada apa-apa," kata Dimas, mencoba menenangkan istrinya sekaligus dirinya sendiri. Ia masuk Randy dalam mobil dan mengunci pintunya. "Sudah, tenang ya, aku coba telepon bengkel langganan," katanya sambil meraih ponselnya. Tidak ada sinyal. Tentu saja, saat itulah mobil mereka bergoyang dengan hebat, bukan goyangan pelan, tapi guncangan keras seolah ada beberapa orang yang mendorongnya dari luar. Kanan, kiri, kanan, kiri. Dimas dan Sari terlempar-lempar di kursi mereka. Dimas bisa mendengar dengan jelas suara derit suspensi dan papan-papan kayu di bawah mobil. Guncangan itu berlangsung selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sebelum akhirnya berhenti total. Keduanya terdiam, nafas mereka tersengal-sengal. Kali ini Dimas tidak bisa lagi menyangkalnya. Itu bukan angin, itu bukan ilusi. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang sangat kuat. Dan saat mereka masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi, sebuah suara baru mulai terdengar. Bukan suara tawa, bukan suara langkah kaki, melainkan suara senandung. Seseorang menyenandungkan sebuah lagu pengantar tidur yang asing di telinga mereka. Melodinya lembut, mendayu-dayu, namun penuh dengan kesedihan. Suara senandung seorang wanita, dan suara itu datang dari arah depan mobil, seolah ada seseorang yang sedang berdiri di sana dalam kegelapan bernyanyi untuk mereka. Senandung itu melayang di udara malam, sebuah melodi yang indah namun syarat dengan duka. Dimas dan Sari duduk membeku, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Suara itu terasa begitu dekat, seolah dinyanyikan oleh seseorang yang berdiri tepat di depan kap mobil mereka yang gelap. Seseorang yang tidak bisa mereka lihat. "Siapa itu?" bisik Sari.
Air matanya sudah mengalir deras. Dimas tidak menjawab. Tangannya mencengkeram kemudi begitu erat. Matanya menatap tajam ke dalam kegelapan di depan. Ia tahu jika ia menyalakan senternya dan menyorot ke depan, ia akan melihat sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Jadi ia hanya diam, menunggu, berharap senandung itu akan berhenti dan pergi. Tapi senandung itu tidak berhenti. Justru suara tawa cekikikan anak kecil yang pertama kali mereka dengar kini bergabung dengan senandung sang ibu, menciptakan sebuah paduan suara yang mengerikan. Ibu dan anak bernyanyi bersama dalam kegelapan. Tiba-tiba, di kaca depan mobil mereka, sebuah bola kecil menggelinding turun dari atap dan berhenti tepat di depan pandangan mereka. Sebuah kelereng. Kelereng kaca berwarna biru yang tampak sudah sangat tua. Dimas dan Sari terlonjak kaget. Dari mana datangnya kelereng ini? Seolah menjawab pertanyaan mereka, suara cekikikan anak kecil itu kini terdengar dari atas. Dari atap mobil mereka. Diikuti oleh suara langkah kaki kecil yang berlari-larian di atas permukaan logam mobil mereka. Tap, 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 tap. Lincah dan ringan, seolah atap mobil mereka telah menjadi taman bermain. "Mas, dia di atas mobil kita," rintih Sari sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Dimas merasa amarahnya mulai mendidih, mengalahkan rasa takutnya. Amarah pada dirinya sendiri karena telah mengabaikan peringatan istrinya. Amarah pada situasi tak berdaya ini. "Pergi kalian," teriaknya ke atap mobil. "Jangan ganggu kami." Seketika, semua suara berhenti. Langkah kaki di atap lenyap. Senandung sang ibu sirna. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tapi keheningan ini terasa berbeda. Berat dan penuh dengan ancaman yang tertahan. Saat mereka pikir semuanya sudah berakhir, terdengar suara baru. Suara yang dalam, berat, dan penuh wibawa. Suara seorang pria yang berbicara dalam bahasa Belanda yang fasih, namun dengan nada yang sangat marah. Suara itu tidak datang dari arah tertentu, melainkan seolah memenuhi seluruh ruang di sekitar mereka, bergema dari kerangka-kerangka besi jembatan itu. "We have you to stemming gegeten te pasir." Suara itu begitu kuat dan menggelegar hingga membuat kaca mobil bergetar. Itu adalah suara sang insinyur, kepala keluarga, penjaga jembatan yang paling murka. Dimas dan Sari saling berpandangan, wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak mengerti bahasannya, tapi mereka mengerti amarah di balik kata-kata itu. Mereka telah melanggar aturan, mereka tidak permisi, dan kini sang kepala keluarga telah datang untuk menagih sopan santun mereka. Lalu di ujung jembatan di depan mereka, di batas antara kegelapan dan cahaya bulan, 3 sosok bayangan perlahan muncul. Sesosok pria jangkung mengenakan setelan dan topi khas zaman kolonial, sesosok wanita anggun dengan gaun panjang, dan di tengah-tengah mereka, sesosok anak perempuan kecil yang memegang sebuah kelereng. Mereka berdiri diam di sana, menatap lurus ke arah mobil. Seluruh keluarga itu telah menampakkan diri, menghalangi satu-satunya jalan untuk mereka maju. Pemandangan 3 sosok di ujung jembatan itu membuat waktu seolah berhenti. Mereka tidak tampak seperti hantu pada umumnya, tidak transparan atau melayang. Mereka tampak padat, nyata, seolah 3 orang dari masa lalu baru saja melangkah keluar dari sebuah foto tua. Sang insinyur berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung, tatapannya tajam dan menghakimi. Sang istri berdiri di sampingnya dengan anggun, senyumnya tipis namun dingin. Dan sang anak perempuan hanya menatap mobil dengan mata polos yang menyimpan kengerian. Dimas terpaku, tangannya terkepal di atas kemudi.
Logika dan rasionalitasnya hancur berkeping-keping. Monster dalam dongeng itu nyata dan mereka sedang menatapnya. "Mas, kita harus minta maaf," bisik Sari. Suaranya gemetar namun ada nada keyakinan di dalamnya. "Kita tidak permisi tadi, mereka marah." Dalam keputusasaannya, Dimas tidak punya pilihan lain selain menuruti kata-kata istrinya. Ia membuka sedikit jendela di sisinya, hanya cukup untuk suaranya keluar. "Maaf," katanya ke dalam kegelapan. "Maaf, kami tidak bermaksud tidak sopan. Kami hanya ingin lewat." Tiga sosok itu tidak bergerak, seolah tidak mendengar atau tidak peduli. "Mungkin bukan itu yang mereka mau," gumam Sari. Ia teringat kembali pada cerita di warung kopi. Klakson adalah salamnya. Tapi bagaimana caranya? Kelistrikan mobil mereka mati total. Saat Dimas mencoba memikirkan jalan keluar, sosok sang anak perempuan di ujung jembatan perlahan mengangkat tangannya dan melemparkan sesuatu. Kelereng biru yang tadi ada di kaca depan mobil mereka. Kelereng itu menggelinding di atas papan-papan kayu jembatan dengan suara yang anehnya terdengar sangat keras di tengah kesunyian. Kelereng itu terus menggelinding seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat hingga berhenti tepat di samping roda depan mobil mereka. Lalu, sosok sang istri mulai berjalan maju. Langkahnya pelan, anggun, dan tanpa suara. Ia berjalan mendekati mobil. Gaun panjangnya menyapu papan-papan kayu yang kotor. Saat ia semakin dekat, Dimas dan Sari bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Wajahnya cantik, kulitnya seputih porselen, namun tidak ada kehangatan sama sekali di matanya. Ia berhenti di samping pintu Dimas. Ia tidak mencoba membuka pintu atau mengetuk kaca. Ia hanya membungkuk sedikit, menyejajarkan wajahnya dengan jendela dan menatap lurus ke dalam mata Dimas. Senyum tipis masih terpasang di bibirnya. Lalu ia mulai berbicara, bukan dalam bahasa Belanda, tapi dalam bahasa Indonesia yang fasih dengan aksen yang kaku dan formal. "Anakku ingin bermain," katanya. Suaranya lembut namun tanpa emosi. Dia sudah lama tidak punya teman bermain. "Kalian mau menemaninya? Hanya sebentar." Tawaran itu terdengar seperti sebuah undangan. Tapi Dimas dan Sari tahu itu adalah sebuah perintah yang tak bisa ditolak. Sebelum Dimas sempat menjawab, pintu mobil di sisinya terbuka sendiri dengan suara klik yang pelan. Angin dingin dan aroma bunga Kamboja langsung menyerbu masuk ke dalam kabin. "Hanya satu permainan," lanjut arwah wanita itu. Senyumnya sedikit melebar. "Petak umpet. Kalian bersembunyi, putriku yang mencari. Jika dia tidak bisa menemukan kalian sampai bulan tertutup awan, kalian boleh pergi." Itu adalah sebuah permainan yang mustahil. Di mana mereka bisa bersembunyi di atas jembatan yang lurus dan terbuka ini? Ini adalah jebakan. "Kalau dia berhasil menemukan kami?" tanya Sari dengan suara gemetar. Senyum di wajah wanita itu lenyap. "Kalau dia berhasil menemukanmu," jawabnya dengan nada dingin, "kalian akan tinggal di sini, menemaninya bermain selamanya." Dari ujung jembatan, sosok sang insinyur hanya mengawasi dalam diam, sementara sang anak perempuan mulai tertawa cekikikan, seolah tidak sabar untuk memulai permainannya. Ancaman itu menggantung di udara, dingin dan absolut. Menemaninya bermain selamanya. Kalimat itu berarti satu hal, menjadi penunggu baru di jembatan ini. Pilihan mereka hanya dua, bermain dan berharap menang, atau menolak dan menghadapi amarah seluruh keluarga itu. "Baik," jawab Dimas.
Suaranya lebih mantap dari yang ia duga. Keputusasaan memberinya keberanian yang aneh. Kami akan bermain. Arwah wanita itu tersenyum puas. Bagus, katanya. Ia melirik ke langit. Sebuah gumpalan awan besar perlahan bergerak mendekati bulan purnama. Kalian punya waktu sampai bulan benar-benar tertutup. Putriku akan mula menghitung sekarang. Wanita itu melayang mundur, bergabung kembali dengan suami dan anaknya di ujung jembatan. Sosok anak perempuan itu kemudian berbalik, menghadap ke kerangka besi jembatan, dan suara hitungannya mulai terdengar, menggema dengan aneh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku datang. Cepat, Mas, kita harus sembunyi, desak Sari, menarik Dimas keluar dari mobil. Tapi di mana? Di kanan dan kiri mereka hanya ada kerangka besi yang tidak menawarkan tempat persembunyian yang layak. Di bawah mobil terlalu jelas. Dimas berpikir cepat, otaknya yang panik mencoba mencari celah. Ia melihat ke bawah, ke sungai yang hitam dan deras di bawah jembatan. Ada beberapa balok penyangga besar di bawah struktur utama jembatan. Berbahaya, tapi mungkin itu satu-satunya pilihan. Ke bawah, perintah Dimas. Ia memanjat pagar pengaman yang rendah, lalu dengan hati-hati turun ke balok penyangga yang lebarnya hanya sekitar 1 meter. Sari mengikutinya dengan gemetar, air matanya membasahi pipinya. Mereka berpegangan erat pada tiang-tiang besi yang dingin dan berkarat. Tubuh mereka menggantung di atas kegelapan sungai, hanya beberapa meter di bawah lantai jembatan. Mereka tidak bisa melihat apa-apa di atas, hanya bisa mendengar suara hitungan yang terus berlanjut. 8, 9, 10, 8, 9, 10. Ikum, aku datang. Suara hitungan berhenti. Di atas mereka terdengar suara langkah kaki kecil yang berlari di atas papan kayu. Tap, tap, tap. Disertai dengan tawa cekikikan yang riang. Arwah anak itu memulai perburuannya. Dimas dan Sari menahan napas, menempelkan tubuh mereka sedekat mungkin ke tiang besi, berdoa agar tidak terlihat. Langkah kaki itu mendekat, lalu berhenti, tepat di atas mereka. Hening sating. Tiba-tiba, sebuah kelereng biru jatuh melalui celah papan kayu dan memantul di bawah penyangga, hampir mengenai kaki Sari sebelum jatuh ke dalam sungai di bawah. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Apakah dia tahu? Langkah kaki itu kemudian berlari lagi, menjauh ke ujung jembatan yang lain. Mereka mengalah apas lega, tapi belum berani bergerak. Mereka melirik ke langit. Awan sudah hampir menutupi bulan sepenuhnya. Waktu mereka hampir habis. Tiba-tiba dari kegelapan di bawah mereka, dari permukaan sungai yang hitam, terdengar suara percikan air. Dimas menyorotkan senternya yang masih ia genggam ke bawah. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Tepat di bawah mereka, mengambung di atas air, ada sosok wanita. Ibu. Ia menatap lurus ke arah mereka dengan senyum dingin, seolah berkata, "Kalian pikir bisa bersembunyi dariku? Itu jebakan. Permainan ini sudah diatur agar mereka kalah. Kita ketahuan," pekik Sari. Saat itu juga, di atas jembatan, suara tawa anak kecil terdengar tepat di atas kepala mereka. Gevonden, ketemu. Dimas tahu mereka kalah, tapi ia tidak akan menyerah. Ia melihat ke langit. Ujung terakhir bulan hampir tertutup awan. "Sari, loncat!" teriaknya. "Apa? Loncat ke sungai, sekarang!" Tanpa menunggu persetujuan istrinya, Dimas memeluk Sari erat-erat, dan dengan sisa tenaga yang ia punya,
Ia mendorong tubuh mereka berdua menjauh dari balok penyangga, menjatuhkan diri ke dalam kegelapan. Tepat saat tubuh mereka menghantam air sungai yang dingin membekukan, bulan di langit tertutup sepenuhnya oleh awan. Di atas jembatan terdengar jeritan marah dan kecewa dari 3 arwah itu. Mereka kalah dalam permainan mereka sendiri, hanya dalam hitungan detik. Arus sungai yang deras menyeret Dimas dan Sari. Mereka berjuang untuk tetap di permukaan, terbawa jauh dari jembatan terkutuk itu. Mereka akhirnya berhasil mencapai tepi sungai beberapa kilometer di hilir, basah kuyup, kedinginan, dan terguncang, namun hidup. Keesokan paginya, mobil mereka ditemukan masih terparkir di tengah jembatan. Mesinnya bisa menyala dengan normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada yang percaya pada cerita mereka, menganggapnya hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi Dimas dan Sari tahu apa yang mereka alami. Mereka tidak pernah lagi melewati jalur itu. Dan setiap kali mereka melihat jembatan, sekecil apapun, mereka akan selalu membunyikan klakson 3 kali. Sebuah salam sederhana, sebuah permintaan maaf, dan sebuah pengingat akan permainan petak umpet paling mengerikan dalam hidup mereka di atas jembatan merah air hitam.